Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah tips, sebuah strategi sebuah pengetahuan yang kadang-kadang kita belajar di teknik industri sering kurang menemukan formulasi ataupun bentuk dari apa yang sedang dipelajari. Ini berawal dari ketika kita sering bertanya terhadap adik-adik mahasiswa, terutama yang sudah hampir lulus, mata kelah yang kita ajar ketika pas pilihan, mata kelah pilihan itu biasanya sudah diambil oleh mahasiswa yang sudah ambil di semester jauh di semester 7 sudah hampir lulus lah, hampir lepas teorinya, kadang juga sudah KKN, sudah praktiknya sudah selesai. Itu artinya sudah mengalami proses belajar dari pendahuluan sampai ke ilmu-ilmu yang detail tentang teknik industri. Tapi ketika kita tanya di lapangan, dan ini sering waktu kita ngajar, kita sering bertanya kepada mahasiswa yang kita anggap sudah senior di antara, artinya sudah belajar bertahun-tahun di teknik, tapi jarang yang bisa menjawab. Ataupun kalau menjawab, jawabannya tidak maksimal, masih ngambang, belum mencerminkan bahwa itu berasal dari pemahaman dia dari awal tentang teknik industri itu apa dan lain sebagainya gitu. Hingga belum merupakan hasil dari pemikiran atau hasil dari reviewnya terhadap keilmuan dari teknik industri itu sendiri. Hingga kadang jawabannya juga masih ngambang, masih ragu-ragu, masih belum pasti dan lain sebagainya. Ini berawal dari situlah, maka semoga ini nanti bisa menjawab dan bisa memberikan gambaran pada Anda tentang pertanyaan tersebut. Ada dua pertanyaan yang saya sampaikan kepada teman-teman adik-adik mahasiswa di semester KL. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini. Satu, pertanyaan cukup sederhana. Satu, apakah teknik industri? Yang kedua, mau jadi apa setelah lulus kuliah? Ini dua pertanyaan yang sebenarnya itu sederhana sekali. Pertanyaan sangat mendasar, sangat basic gitu. Dan artinya ini harusnya sudah terjawab. Bahkan dari dulu ketika awal kuliah ada kuliah mata kuliah PTI itu sebenarnya sudah bisa terjawab dari situ. Tapi sebenarnya jawaban yang spontan itulah jawaban yang sebenarnya review yang sudah jadi diri, pengetahuan sudah menjadi jati diri. Dia akan keluar secara spontan. Nah, ketika ditanya seperti ini, ternyata banyak yang tidak bisa menjawab. Dan tidak tahu jawabannya. Kalaupun menjawab hanya asal saja yang biasa. Oh, saya pengen jadi manajer. Oh, itu ilmu tentang jawabannya misalkan dia menjawab ilmu tentang mengelola industri, ilmu tentang mengelola di sana ada mesin dan lain sebagainya, ada market, ada metode dan lain sebagainya. Sehingga jawabannya itu masih lama. Nah, ini pertanyaan sederhana, tapi kadang ketika kita tanyakan, jadi mahasiswa itu kadang sulit untuk menjawabnya itu. Nah, itu berapa yang dulu kita tanyakan ke mereka, tapi jawabannya itu kurang tepat gitulah. Nah, semoga yang ini bahkan mungkin tidak hanya mahasiswa lama, ya mungkin Anda mahasiswa yang baru juga atau sudah semester 5, semester 6 dan lain sebagainya itu juga kadang masih belum bisa menemukan, belum bisa menjawab jawaban. Saya ini belajar apa toh? Kok semuanya dipelajari? Kita itu mau kemana? Kalau kita lihat teman-teman kita yang belajar komputer, jelas mereka outputnya itu komputer. Mereka belajar tentang teknis atau mereka yang belajar di informatika, jelas program yang mereka pelajari, keluarnya juga program, software, aplikasi belajar.
Mereka yang belajar tentang hukum jelas, jadi konsultan pun, jadi belajar tentang hukum produknya itu jelas. Mereka yang belajar di kedokteran jelas, mereka mengerti tentang dunia penyakit. Alhasil tanpa perlu berpikir panjang lagi, profesinya setelah lulus ya pasti jadi dokter. Begitulah juga dengan jurusan-jurusan yang lain, mesin, elektro, matematika, statistika, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah selesai. Tapi ketika kita belajar di teknik industri, itu rata-rata masing-masing semua. Kenapa? Karena semuanya di sini dipelajari. Semua yang jurusan saya itu ada, dipelajari mesin ada, elektronika, ada ekonomi, ada hukum, ada psikologi, ada dan sebagainya, semuanya ada. Terus mau jadi apa? Apa yang sebenarnya yang mau kita cari? Nah, itu kadang sulit untuk bisa menjawab dari apa yang selama ini sedang dipelajari. Saya akan berikan gambaran. Apakah teknik industri? Ya, saya akan mengulas secara lebih sederhana, tidak teoritis. Kalau Anda pengen teoritis, baca saja di buku PTI ya, pengantar teknik industri. Nah, ini kita menjawab secara lebih sederhana, secara logika, secara resume review. Nah, sebenarnya ketika kita pengen paham tentang teknik industri, kita belajar saja dari katanya itu saja. Teknik dan industri ya. Dengan nama ini mencerminkan isi. Ada kata teknik dan ada kata industri. Ini kalau kita jabarkan. Kalau kita memandang sebenarnya kita belajar tentang teknik-teknik yang ada digunakan di industri. Yaitu kita belajar teknik yang digunakan di industri. Ya. Nah, sekarang di industri itu apa saja? Ada apa saja? Nah, kita kenal ada 5M. Ada man, pekerjanya. Ada money, keuangan, akuntansi, dan sebagainya. Ada mesin. Ada metode, prosedur, cara kerja, tahapan, dan sebagainya. Kemudian ada pemasaran. Nah, di dalam semua itu, pengelolaan semua ini, dalam pengelolaan komponen industri itu, di sana ada teknik-teknik. Teknik yang untuk mengelola skill pekerja. Gitu. Bagaimana agar kinerja pekerja itu meningkat, bagaimana agar dia itu tidak melakukan kesalahan, mengurangi kecacatan produk, dan sebagainya. Kemudian, bagaimana pengelolaan keuangan ini? Apakah ini untuk pembelian bahan baku, apakah untuk pembukaan cabang baru, apakah untuk investasi alat, apakah untuk perekrutan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Bagaimana pembiayaan itu saya ketentuan, pembiayaan sama untuk untuk mesin, pengadaan mesin, untuk server dan sebagainya. Itu semuanya terkait dengan itu. Kita belajar tentang bagaimana mengelola teknik-teknik yang kita gunakan untuk mengelola 5M tadi. Mesin gitu, ada metode, market dan sebagainya. Ya, sekali lagi kita belajar saja dari dua kata ini, teknik, industri. Teknik yang digunakan di industri. Di industri ada apa saja? Ada manusia, ada uang, money, ada mesin, ada metode, dan ada market. Nah, kita bisa teknik-teknik untuk mengelola itu. Karena itu dikelola, ya, dikelola, dan industri itu adalah untuk mencari profit atau laba, maka pasti ada yang namanya organisasi. Apa isinya? Ya ada perencanaan. Ya, sama, apa yang direncanakan sama 5M tadi. Ada main, money, dan sebagainya tadi ya. Direncanakan, dilaksanakan, ada evaluasi dan habis. Sehingga kita belajar tentang mengelola itu, mengorganisasikan itu. Sehingga orang itu kalau sudah belajar teknik industri, mau kemana, mau masuk di organisasi apapun, biasanya dia fleksibel dan bisa jadi pionir. Kenapa? Karena dia tahu akan pengorganisasian dari ini. Tahu dia akan sistem, dia belajar tentang sistem. Paham ya? Sehingga teknik industri adalah teknik, kita belajar tentang teknik yang digunakan di industri. Dan industri itu tidak hanya industri yang kita kenal, garment, motor,
dan lain sebagainya enggak. Tapi ada industri banyak, industri jasa, ya kan? Organisasi, departemen itu kan, itu sebenarnya masuk. Sehingga kata industri itu tidak sempit hanya pabrik saja, tidak. Tapi lebih luas lagi, di sana ada organisasi. Sehingga ketika kita belajar teknik, sebenarnya kita belajar yang lebih luas lagi. Nah, terus tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita belajar teknik adalah untuk melakukan perbaikan dan pengembangan yang sering kita kenal dengan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Pastilah bahwa kita belajar itu pasti ada tujuannya, yaitu agar kita bisa melakukan perbaikan dan pengembangan. Perbaikan terhadap kerusakan, kecacatan, kekurangan, dan pengembangan untuk meningkatkan. Itu paham ya? Nah, sehingga karena kita meliputi banyak komponen, mengatur banyak komponen dan keuangan, manajemen dan sebagainya, maka berarti kita juga butuh pendukung banyak, sarana banyak, keilmuan yang banyak. Sehingga di dalam teknik industri kita akan belajar banyak hal, mesin, kimia, ekonomi, psikologi, manajemen, hukum, dan lain sebagainya. Ini semua kita karena kita butuh itu. Bagaimana mengefisiensikan, menghasilkan, memproduktifkan semua komponen yang ada di industri itu. Tapi yang paling penting fokusnya adalah kita belajar tentang sebuah sistem, tentang sebuah organisasi. Ya, sebenarnya kita akan lebih tepatnya ketika disebut menjadi seorang dokter sistem. Ya. Dokter itu kan mengobati. Nah, sama organisasi industri kadang juga sakit, tata produk, kerugian dan sebagainya. Nah, kemudian kita obati, kita tahu, kita analisis dengan berbagai macam tool yang kita pelajari. Ya. Kemudian kita usulkan perbaikan agar tidak terjadi lagi, tidak terjadi kecacatan, keterlambatan, apa namanya, pendapatan menurun dan sebagainya. Paham ya? Sekali lagi, ya ketika kita ingin paham apa itu teknik industri, sebenarnya katanya mudah. Kita belajar teknik yang digunakan di industri. Industri ada apa saja tadi. Karena kita belajar tentang teknik-teknik yang digunakan dalam industri, kita belajar tentang mengelola 5M, money, method, market, dan sebagainya, maka biasanya kita ya ditujukan, diharapkan setelah lulus itu menjadi seorang pengelola. Pengelola itu dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan manager. Ya, sehingga orientasinya setelah kita lulus dari teknik industri itu bisa menjadi manajer. Ya. Sekali lagi tidak hanya manajer di industri ya, tapi lebih luas lagi. Lebih luas. Nah, sehingga pertanyaan yang kedua akan mudah untuk dijawab. Apakah kemana setelah kita akan lulus, maka ada banyak pilihan. Karena kita sudah belajar tentang organisasi dan sistem, maka tentu saja kita akan banyak pilihan. Satu, yaitu misalnya kalau kita ingin lurus, tetap di industri, tetap di pabrik, maka kita bisa jadi pengelola di bagian PPIC, produksinya, quality controlnya, manajer sumber daya manusia, manajer produksi, manajer keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itu memang kita sudah dibekali tentang ilmu-ilmu yang terkait dengan itu. Tentang K3 nih, keselamatan kerja ya, keselamatan dan kesehatan kerja, logistik inventory-nya, operasional, dan sebagainya. Itu kita sudah dibekali. Kita diharapkan siap ya, dengan keilmuan yang sudah kita pelajari, maka kita siap untuk mengatur semua tadi, semua yang ada di industri itu. Pun kalaupun Anda tidak ingin kerja di industri, maka ada banyak pilihan yang sebenarnya yang bisa kita belum itu. Misalnya wirausaha, kita sudah tahu ilmunya. Ilmu dari mulai pengadaan bahan baku, kemudian bagaimana memproduksi, bagaimana packingnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana pewarnaan, kita sudah punya semuanya ilmu tentang itu. Sehingga kalau dia Anda bisa juga menjadi seorang wirausaha. Nah, ilmunya sudah komplit, sudah ada semuanya, sudah dipelajari semuanya. Kemudian Anda juga bisa menjadi seorang konsultan. Jelas ya, konsultan bagian apa?
mau bagian di pengadaan, mau bagian produksi, mau di bagian, bisa Anda menjadi seorang konsultan. Sehingga Anda juga bisa membuka biro-biro pelatihan di industri untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, mengurangi kecacatan, manajemen inventory, logistik, dan sebagainya. Ataupun ada pilihan lain, Anda pengen jadi PNS juga bisa. Nah, sering kita lihat lowongan-lowongan CPNS itu yang membutuhkan lulusan dari teknik industri. Itu juga. Nah, atau yang terakhir, ini misalkan saya nih, saya dari dulu berawal ketika kuliah itu cita-cita pengen jadi dosen. Ya betul, anak itu yang abdi Allah itu sesuai dengan perasaan hambanya. Dan ini terjadi. Saya salah satunya. Sehingga dari awal sebaiknya kita sudah punya niat. Kita pengen kemana. Inamal a'malu binniyat. Ketika kita itu pengen menggeluti sebuah bidang pekerjaan, maka ditata. Kita niatnya itu kalau sebaiknya kalau sudah tertata dari awal, niatnya sudah ditata dari awal, biasanya kita akan fokus dan tidak kemana-mana. Tidak bingung lagi saya kemana, mau kemana, belajar dan sebagainya. Bahkan di industri lah, Anda pengen setelah lulus kerja di industri di bagian produksi. Berarti nanti selama kuliah Anda menggeluti tentang production planning and inventory control. Gitu. Karena ketika kita lulus, kita kerja, maka tidak semua yang kita pelajari di teknik industri itu akan kita pakai semuanya. Tidak. Anda tentu biasanya akan sesuai dengan apa yang Anda ditempatkan di sana. Kalau ada yang ditempatkan di K3, ada di pengolahan limbahnya itu, ada di yang bagian quality controlnya, ada yang di bagian salesnya, ada yang di bagian produksinya, ada yang di bagian research and development, ya, di penelitiannya. Maka ya dia akan menggunakan ilmu yang berkaitan dengan itu. Nah, syukur dari awal itu Anda sudah bisa meniatkan diri, menyiapkan saya pengen jadi seorang apa, itu akan lebih kuat, lebih fokus, power Anda menjadi kuat. Anda tidak terombang-ambing. KP Anda sudah kuat. Ketika Anda TA pun, Anda juga sudah punya pilihan. Tidak bingung lagi. Itu kalau sebaiknya ya dari awal ini sudah ditetapkan. Kalau saya dulu di awal memang sudah niatnya pengen jadi dosen, sehingga ketika sudah lulus lanjut lagi ya ke sekolah S2. Lanjut sekolah. Ya, apapun yang kita cita-citakan, ya, kita minta sama Tuhan semoga apa yang menjadi harapan Anda, harapan kita itu dikabul. Ya. Saya kira itu semoga ada manfaatnya dan semoga terjawab ketika ada pertanyaan apakah teknik industri dan kemana Anda harus lulus, itulah review jawabannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.